Terima kasih Bunda Susan atas Sama-sama. bimbingannya. Kita sudah melakukan terapi syukur dan sadar nafas. Teman-teman tadi sudah sama-sama dituntun ya bagaimana melepaskan emosi-emosi yang mengendap selama ini di dalam jiwa kita, di tubuh kita. Karena efek dari kemelekatan yang ada di jiwa itu akan berefek kepada badan ya. Boleh jadi nanti timbulnya adalah ketidaksehatan. Nah, biasanya kalau teman-teman saat melakukan prosesi terapi ya mungkin ada efek mengantuk, kemudian ada semacam ketenangan yang mengalir ya. Jadi ini tidak apa-apa. Silahkan dilanjutkan dan teman-teman tidak perlu merasa khawatir akan tertinggal gitu ya. Dan mungkin barangkali ada hal yang ingin ditanyakan terkait materi yang tadi, yaitu bagaimana cara menaikkan antena rezeki supaya rekening kita mengalir deras. Ratusan juta masuk ke dalam rekening. Monggo silahkan atau ada yang bertestimoni ya. Kalau di kolom komentar tadi Bunda siapa ini? Melanie ya dapat keajaiban, dapat pesanan paket luxury. Paket luxury 20 Selamat. dinar. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian oke. Mohon doanya dari Bunda Ayi ya, Bunda Ayi katanya ada persoalan musibah ya yang ada di Aceh ya, Langsa Aceh ya, mudah-mudahan kakaknya Bunda Ayi segera berkabar ya, insya Allah di sana kita doakan yang baik-baik dan yang terbaik. Mudah-mudahan semuanya cepat berlalu gitu. Kalau lagi gelisah nunggu kabar dari kakak, apa ada doanya? Dari tadi siang putus komunikasi selama terapi tadi kurang fokus Bunda, tidak bisa tenang. Ya. Ingatnya malah menangis terus. Bagaimana Bunda Susan? Oke, ya. Bunda Aditya Sari Rahayu, betul ya Bunda Bunda Ayi Aditya? ada. Bunda Ayi gitu Ya, ya, Bunda Ayi. ya ada Bunda. Ya, ada ya. Bismillah. Ustadz Nas, Gurunda kita telah membekali banyak jurus untuk bisa menetralkan rasa gelisah, rasa khawatir, ya, rasa kepikiran yang menggelayut dan membebani dengan banyak jurus. Ya. Kemudian Ustadz Nas di kelas THMR juga menyarankan ambil nafas, tahan lalu hembuskan. Nah, ini bisa kita ambil pembelajarannya Bunda. Bunda bisa garputala, ya Allah kakakku belum berkabar ada peristiwa di sana yang sebuah hadiah darimu untuk bisa kami semua lebih dekat kepadamu. Tolong untuk jaga kakakku saat ini, hamba akan membuka ayatmu dengan pakai garputala. Berikan petunjuk agar kegelisahanku sekarang ini terjawab dan netral, menjadikan aku lebih tenang, lebih damai, lebih bisa menerima keadaan. Nah, Bunda mulai buka ayat garputalanya. Saat yang ditunjuk pertama, ayatnya apa? Positif atau belum positif? Apabila belum positif, tetap diterima. Ada hikmah apa di balik itu? Terima saja, dicatat. Lalu setelah itu, bila positif, apalagi langsung digetarkan saja, langsung disikirkan. Kalau saya terus-menerus disikirkan. Di mana? Di dalam sholat, setelah Al-Fatihah. Kemudian di setelah sholat, setelah zikir. Lalu dihayati artinya, agar apa? Memunculkan bahagia, menumbuhkan hormon-hormon serotonin, dopamin, oksitosin, endorfin. Itu Bunda. Dan itu nanti justru yang membuat ada cahaya, seperti memberikan ada kabar gitu. Ya, apapun yang Allah sekarang ini hadirkan, itu kan semua sudah diatur olehnya. Maka sekarang Bunda yang terbaik adalah lakukan garputala, baca di sana, lalu proyeksikan Bunda bahwa kakak Allah tolong, kakak dalam keadaan yang baik-baik saja, kakak ada di sebuah tempat yang sangat aman untuk beliaunya. Bisa jadi Bunda, kakak yang mungkin awalnya tidak mudah di suatu tempat yang tidak mudah, tapi karena getaran doa dari Bunda Ayi yang terkirim dari lokasi rumah Bunda Ayi sekarang ini, dengan tenang, dengan menerima, kemudian terkirim dengan lancar, lalu getaran itulah yang memberikan kayak seperti ruang,
seperti ditempatkan begitu saja kakak Bunda Ayi di lokasi yang aman. Itulah doa pakai rasa, teman-teman. Doa pakai rasa Bunda Ayi. Maka sekarang rasakan bahagianya kakakku selamat. Kakakku ada di tempat yang aman. Walaupun sekarang belum berkabar karena sinyal yang terputus. Saya tetap prasangka baik ya Allah. Prasangka baik itu adalah doa. Anak Indah Doni Abdi, aku sesuai prasangka hambaku. Maka jangan prasangka gelisah, prasangka tidak baik, prasangkakan yang baik, baik-baik saja. Kekuatan prasangka ini luar biasa Bunda. Maka prasangkakan kakakku selamat. Bahkan seluruh keluargaku, bahkan seluruh dari penduduk Aceh yang ada di sana, di sebelah mana? Bunda lihat petanya di sana. Kemudian seperti diberikan ada payung pelangi, kemudian Bunda doakan di sana berikan cahaya. Semua yang ada di sana dilindungi oleh-Mu ya Allah. Berikan ada cahaya itu terkirim ke mereka, cahaya keselamatan. Bisa baca kartu tala tadi yang positif. Ya, apabila yang tertunjuk langsung positif bisa digetarkan, apabila tidak positif tinggal cari ke atas 3 apa 7, ke bawah juga 3 atau 7. Cari yang positifnya. Bismillah ada. Bila tidak ada lanjutkan lagi, pasti akan diketemukan di penggalan ayat itu ada yang terbaik dan itulah petunjuk dari Allah. Itu Bunda Aditya Sari. Bismillah, seperti itu. Lakukan sholat obat. Bila belum tenang juga, lakukan ada baca Al-Quran. Ya, boleh dengan ada membaca Ar-Rahman, terkirim kepada mereka semua, ke kakak Bunda, ke keluarga Bunda yang ada di Aceh itu, dan di seluruh ada keluarga yang ada di sana. Jadi Bunda Aditya Sari, Bunda Ayi, fokusnya jangan untuk hanya satu keselamatan kakak aja, tapi justru banyak orang ada di sana. Nanti kakak ada include di dalamnya. Yakin malaikat itu mencatat, melihat doa-doa Bunda malah di sana ternilai tulus karena tidak ada ego, hanya kakak aja yang selamat, tapi banyak orang yang di sana Allah selamatkan dan mereka semua belajar dari peristiwa musibah itu ya. Kemudian lebih hati-hati kembali, lebih dekat lagi sama Allah agar alam tidak murka. Gitu ya Bunda Ayi ya. Bismillah. Kita semuanya diselamatkan oleh Allah. Amin amin. Ya Rabbal alamin. Ya Bunda Ayi, saya ikut doakan ya Bunda, keluarga Bunda dan orang-orang yang ada di sana di Aceh yang masih ada musibah saat ini. Allah tolong, Allah mudahkan, Allah ringankan, bahkan Allah akan ganti. Apa saja sih yang sekarang ini mungkin ada tidak untung di sana, ya masih ada tergetok ada di sana, Allah ganti dengan berlipat-lipat dan kakak Bunda selamat, bahkan diberikan kemuliaan dan keajaiban. Kita prasangkakan seperti itu. Oke Bunda Ayi ya, Bismillah, seperti itu dilakukan Bunda. Bismillah. Al-Quran itu hudan, petunjuk. Al-Quran itu cahaya, nur, luar biasa. Bunda pegang Al-Quran, pegang di sana. Sambil buka kartu talannya, mau Quranic vibration baca ada di sana, biar adem, damai hati Bunda. Bismillah. Al-Quran ada juga di HP, getarkan, disetel murotalnya di sana. Apabila Bunda pas tidak pegang Al-Quran bisa dari HP, maka HP itu untuk bisa dijaga, jangan sampai ada muatan-muatan yang bersifat ada menimbulkan kemarahan dari Allah. Mungkin gambar-gambar yang tidak senonoh, mungkin video-video yang tidak baik, untuk jangan sampai mampir ke HP Bunda. Gitu ya, HP juga ayah Bunda yang ada di sini. Jaga kebersihan HP ya, HP kita ini. Jadikan dia sebagai alat nanti dan bersaksi bahwa di HP ini banyak ilmu. Di HP ini ada catatan-catatan kebaikan kita. Dan dia siap untuk merekam apa saja aktivitas kita setiap saatnya. Dan bismillah mereka akan menjadi alat ya, yang menjadi saksi dari kegiatan kita yang setiap saatnya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Seperti itu ya Bunda Ayi. Bismillah, ditolong oleh Allah. Terima kasih. Seperti itu ya. Oke, ada lagi Bunda Pita atau teman-teman? Sudah ini ya jelas semua untuk terapi nafasnya, terutama nafas jiwa. Siapa yang kemarin belum jelas? Bunda Dini ada? Bunda Dini adakah? Sudah jelas Bunda Dini? Silakan Bunda Dini. Ya. Silakan. Bunda. Oke. Kadang-kadang saya tuh suka lupa. Ya, sudah. Apa jiwa itu? Kadang ini masih menggenggam, ini bisa diulangin lagi. Ya, oke. Sinkron Bun. Belum. Oke. Ini kan ibaratnya di atas paha ya. Bila kelihatan ya soalnya ya. Kita kan tarik nafas nih.
relaksasi dulu, tarik nafas, tahan, lepaskan. Jangan lupa Bunda dengan senyum ya, dengan senyum ya. Kemudian kita siap-siap nafas isi ya. Nafas isi itu berarti tarik nafas. Kemudian tahan Bun, ini udah menggenggam Bun, udah mengepal gini ya. Tahan, saya hitung itu 40 detik Bun. Kemudian pada saat nafas isi itu dikumpulkan tuh data-data tidak nyaman kita. Kecewa tadi siang, kesal kemarin, kayak gitu Bun, kumpulkan ada di sini. Kayak banyak banget di sini. Sambil kita gini. Lalu setelah tidak tahan, lepaskan. Nah, dibuka. Lepas. Tarik lagi. Lepaskan. Kayak kita dapat hadiah nih, terima kasih ya Allah. Lepaskan. 3 kali biasanya. Nah, 3 kali gitu ya Bun. Ini kayak udah normal kembali nih. Nah, ketahuilah teman-teman, rahasianya ada di sini teman-teman. Pada saat nafas isi, di sini kan terisi oksigen nih, ya. Kemudian lepas, keluar, dia kosong, gitu. Nah, ini mulai banyak-banyak cahaya tuh, apalagi tarik nafas. Masukkan oksigennya, semakin bertebaran cahayanya, gitu, ya. Mulai tahu arahnya ya. Tadi masih nangis, Masya Allah ya. Pada nangis, tidak apa-apa, nangis itu senang malahan, happy ya. Nah, tadi kan pada waktu tarik kan menggenggam ya, lepaskan, keluar. Nah, saat keluar ini dari hidung keluarkan, dari mulut keluarkan, udah kesalnya keluar, dongkolnya keluar, akunya keluar, inginnya keluar, gitu kan. 3 kali tanda udah normal kalau saya. Nah, relaksasi kembali, senyum. Lalu siap-siap nih, nafas kosong. Ya, nafas kosong kan menggenggam nih. Ya, senyum. Mulai ini ditahan. Ditahan, menggenggam. Nih kan, udah melepas berarti nafas kosong. Sekarang nafas kosong, isi LOP masuk ke sini. Ya, konsumen berdatangan, suami baik, gitu kan, anak baik, kumpulkan datanya sambil senyum. Kemudian uang berdatangan boleh, ya kan, dinar berdatangan boleh, rumah bagus boleh kan. Setelah 40 detik kurang lebih, kalau teman-teman tahan 60 detik, keren sekali karena semakin panjang gambar semakin banyak kan. Kan ini udah kosong nih, kan udah tidak tahan ya, kemudian tarik gitu kan, ini melepas. Nah, kayak menerima hadiah, terima kasih ya, tarik kan. Kemudian pada waktu kita tarik, kita lepaskan, menggenggam lagi, tarik lagi, menggenggam lagi. Nah, pada waktu seperti ini melepas ya, kayak menerima gitu, karena kan melepas menerima gitu teman-teman ya kan. Kebalikannya dari yang nafas isi. Kalau nafas isi kan lepas gitu kan ya. Kalau nafas yang kosong berarti pada waktu melepas menggenggam, saat tarik lama-lama hafal ya Bunda Dini ya. Gitu ya, sip. Lama-lama hafal. Tidak apa-apa, kemarin kalau masih ada kurang, Allah pasti memaklumi kita, pasti mengampuni kita karena masih taraf belajar. Malaikat juga melihatnya, Bunda Dini tekun banget belajar. Tidak apa-apa lah, kemarin masih ada kurang-kurang gitu. Ya kan? Tidak apa-apa gitu. Udah saya maklumi, udah bagus mau belajar. Sip ya, kayak gitu ya. Nah, keren kan? Di sini sekalian membuang, merilis RFF, sekalian LOP, gitu kan? Berarti LOP-nya nggak perlu, bisa lebih dari 1 ya Bun ya? Iya boleh 3 di sini, nggak apa-apa. Boleh banyak, kalau mampu sininya loh, ya kan? Ya. Kalau mampu silakan, karena sesuai dari kapasitas teman-teman semua ya, kemampuan, kecerdasan, spiritual teman-teman semua. Boleh Bu. Oh, berarti gini ya, nanti kalau misalnya begitu melepas, ya. Gitu, misalnya nih cuma dapat 2 video tadi ya, misalnya dapat 2 LOP, begitu melepas, terus kita balik lagi, sambung lagi buat apa LOP selanjutnya. Nggak usah, LOP-nya tadi 1 aja Bun. Oh gitu. LOP-nya kan udah dikumpulin,
Tapi Mm-mm. pada waktu kayak gini tadi menerima, pertama menerima uang gitu kan, menerima lagi mobil gitu ya, ya kan, menerima lagi konsumennya datang SR12 Aris itu bener ini ya. Terakhir laris temenan, bener keluar muncul nih, wah aku adain sales nih gitu kan, keluar lagi, wah aku bazar nih, kayak gitu pun ada kekuatan-kekuatan baru Bunda. Itu Bunda. Jadi LOP itu yang benar, ada action setelahnya. Kalau LOP cuma nungguin toh di rumah, bukan LOP yang benar itu. Ya kan? Harus Iya. ada gerak Bunda setelahnya. Karena LOP itu membangunkan gitu loh. Membangunkan Bunda yang tadinya zona. Apa tuh data kemarin, data terbarunya itu lebih cek gitu tuh. Umat muslim harus berdaya, umat muslim harus lincah, harus bergerak. Gitu ya. Sip ya Bunda ya. Sip. Terima kasih Bun. Sama-sama, praktek lagi. Nanti praktek belum jelas tanya lagi. Gitu Bun, ya. Iya. Kalau yang nggak jelas tanya lagi. Yang penting jangan, maaf ya, malu bertanya. Oh. Iya, harus tanya lagi, nggak apa-apa. Nanti aku dikiranya nggak pinter ya, nggak kayak gitu. Justru, wah kritis nih, wah asik nih, istiqomah berarti berlatihnya. Gitu Bun, saya sih menerapkannya di sini yang positif-positif saja gitu. Kalau sering tanya, ya berarti kan ini ada praktek di rumah nih. Ayo teman-teman, bagikan naik sepeda, dikayu lagi, dipraktekkan lagi gitu kan? Ya kan gini ya, gantian gitu. Nanti setelah itu kita download lagi malam Rabu ya, malam Kamis ya, malam Jumat. Nanti praktek lagi di rumah kayak gini, ya kan? Naik sepeda tuh, jangan cuma duduk aja gitu. Oh ya ilmunya bagus ya gitu, tapi setelah itu nggak praktek ya nggak ngefek. Gitu ya Bunda Dini ya. Selamat praktek menjemput keajaiban. Saya yakin teman-teman yang ada di sini banyak keajaibannya ya. Alhamdulillah. Oke, silakan Bunda Vita. Terima kasih Bunda Dini. I love you. Ya, sama-sama. I love you too. Ya, I love you too. Silakan Bunda Vita. Ya, alhamdulillah. Ya demikian ya Bunda Ayi dengan Bunda Dini. Mudah-mudahan penjelasan Bunda Susan tadi bisa menambah ketenangan dan intinya bisa dipraktekkan setelah pembelajaran ini selesai ya. Besok malam insya Allah kita akan berjumpa kembali di ruangan RFFLOP yang insya Allah besok malam kita akan membahas mengenai bagaimana menjadi manusia yang beruntung. Kadang-kadang kita merasa kok saya persoalan mulu nggak selesai-selesai, kadang-kadang dikaitkan dengan primbon gitu ya, apesnya kapan itu dan lain sebagainya. Masih ingat ya Bunda Susan kalau orang-orang dulu ya Bunda ya, apesnya kapan selesainya gitu ya. Iya, kalau hari apa nggak boleh keluar gitu kan, jadinya kan serba tidak nyaman gitu ya Bunda ya. Hari Sabtu biasanya hari Sabtu itu nggak boleh mulai kerja. Iya betul ya. Nah besok malam insya Allah kita akan membahas mengenai hal tersebut dan saya ucapkan selamat buat teman-teman yang sudah mendapatkan aneka keajaiban dan terus istiqomah untuk melatih ya agar keajaiban itu tetap ada, nempel terus magnetnya kepada teman-teman semuanya, tidak hilang ya. Kalau magnet digosok sekali dapat kemudian tidak digosok lagi gitu kan, ibaratnya kayak gitu, kita menjadi tidak ajaib lagi karena pada dasarnya magnet yang ada di dalam diri kita itu sifatnya tidak permanen, sebab kita bukan magnet benda, kita adalah magnetnya makhluk hidup. Bukan benda ya, manusia itu adalah makhluk hidupnya. Demikian ya teman-teman semuanya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini mendapatkan berkah dan ridhonya Allah. Dan kami juga izin menyampaikannya, barangkali teman-teman mengharapkan ngarep-ngarep biasanya ada yang tanya zoom in faktor baik, zoom investasi terbaik. Bulan ini katanya bonusnya apa, judulnya apa, jurus MR-nya ya. Mohon maaf untuk bulan ini tidak tayang dulu karena kita fokus kepada nobar ya. Ada perubahan schedule dari pusat bahwa untuk menyemangati syiar dakwah magnet rezeki kita pakai tontonan juga, yaitu ada film Mengejar Restu ya. Nanti teman-teman silahkan, tadi saya sudah disebutkan di awal bahwa ada kurang lebih 30 titik yang mengadakan nobar ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya tetap semangat untuk mencari berkah dan kebaikan ya, terutama di film Mengejar Restu ini ya. Dan semangat
terus belajar berlatih ilmu magnet rezekinya. Ya, silakan Bunda Susan, barangkali ada closing dan Ya, doa penutup kafaratul majelis ini. iya. Terima kasih Bunda Vita, pengumuman-pengumumannya dan lain-lain ya. Alhamdulillah. Sahabat semua yang dirahmati oleh Allah, kesayangan Allah semuanya. Ada tumbukan apa hari ini? Ada persoalan apa saat ini? Semua adalah bentuk cintanya. Sepertinya teman dibanting, sepertinya teman-teman tertumbuk, ya, tidak nyaman atau tanda kutipnya sakit. Tapi bukan maksud Allah menyakiti teman-teman, bukan. Karena seekor jerapah yang baru lahir itu ditendang oleh induknya, bangun, berjalan lagi, ditendang lagi. Itu bukan maksud induk jerapah itu benci dengan si anak itu, bukan. Tetapi adalah agar si anak itu mempunyai otot kekuatan, mempunyai kecerdasan di dalam melintas di belantara hutan itu, agar nanti bisa kuat, bisa selamat dari terkaman binatang-binatang buas ada di sana. Demikian pula sahabat, Allah pada kita sebenarnya maksudnya adalah agar kita menguat, punya otot-otot di kuantum yang semakin tegar dan menguat menghadapi dari situasi-situasi yang selanjutnya. Mungkin tidak mudah, kita berbekal ada otot yang kuat tadi, akhirnya terasa ringan. Maka ucapkan selamat datang wahai persoalan. Aku merayakan setiap hari. Ada keajaiban saya rayakan, alhamdulillah. Ada tumbukan saya rasakan, wow keren. Saya rayakan, kita rayakan, wow keren. Mungkin dulu pernah tertumbuk seperti itu, rasanya perih, sakit, kemudian sembuh, kok ada lagi ya, dengar berita itu lagi. Misalnya sakit itu datang, ya sudah diterima. Karena kita itu memang untuk bisa menerima dan melepaskan. Apabila ada berita itu dan rasanya sakit, ya sudah diterima. Jangan ditolak-tolak ataupun malah tanda tanya, kok saya kayak gini lagi ya. Itu sudah normal, nggak usah dipertanyakan, diragukan, atau bahkan ditolak dengan marah. Terima aja dulu. Oh, berarti saya masih ada endapan emosi yang masih menyala ada di sana. Berarti saya belum sembuh total. Tidak apa-apa, saya akan terapi lagi. Saya ambil pulpen, saya ambil spidol, tarik nafasnya. Wahai kesal itu, wahai kecewa itu, terima kasih kalian hadir kembali kepadaku, mengingatkan aku bahwa aku hamba, aku butuh Allah. Terima kasih ya, kalian sudah membuat aku lebih sadar kembali. Tapi kalian bukan aku, kalian tolong kamu keluar dari ruanganku, kemudian lepaskan. Yakin teman-teman, setelahnya enak lagi, nyaman lagi, ajaib lagi. Nah, itulah teman-teman modal teman-teman untuk bisa mengkristalisasi energi brilian teman-teman menjadi uang. Mengkristalisasi energi brilian teman-teman menjadi tarik magnet cinta teman-teman. Mewujudkan ada cinta orang-orang di sekitaran teman-teman. Mungkin yang terbilang itu rival, ya, itu adalah lawan bisnis, enggak, malah justru malah beliau itu malah menghormati teman-teman. Enggak ada benci, yang ada adalah rasa mungkin di situ salut, gitu, rasa hormat. Karena apa? Teman-teman berenergi brilian, enggak ada kebencian lagi, enggak ada endapan-endapan di sini sakit hati, enggak ada, karena udah langsung dilepaskan saat itu juga. Enggak ada pakai jam-jaman, enggak pakai jam-jaman. Dalam hitungan menit aja sudah rilis, senyum kembali bersama mereka lagi, doa untuk mereka dengan tulus lagi. Alhamdulillah, itu teman-teman peta keajaiban, semudah itu teman-teman. Maka Ustadz Nas mengatakan bahwa keajaiban itu semudah tersenyum seperti itu teman-teman. Ya, oke, jaga energi baik teman-teman, tetap jaga energi bahagia dari teman-teman semua. Besok siap berlatih kembali, lalu besok praktek ya paginya, lalu kemudian teman-teman malam harinya untuk kita Quranic vibration kembali, menambah nilai-nilai baik di dalam diri. Kita siapkan bekal terbaik kita saat nanti di alam keabadian. Akan ditanyakan, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man kitabuka, apa kitabmu? Sampai dengan man ivanuka, siapa teman-teman.
muslimin wal muslimah. Kita bisa jawab itu semua 6 pertanyaan itu. Bismillah. Teman-teman tinggal dipersilahkan mau masuk pintu surga yang mana. Akhirnya saat itu teman-teman diberikan DP-nya. DP-nya apa? Rasa nyaman di alam kubur, di alam keabadian itu. Bagaikan tidurnya ya dari sosok pengantin. Dari pengantin tidurnya tenang, tidurnya nyaman, tidak ada azab kubur, tidak ada siksa kubur. Bismillah. Teman-teman semua berbekal, ada ilmu, dan kita memang bermunajat kepada Allah untuk bisa husnul khotimah. Bismillah teman-teman, saat ini kita berlatih sabar, berlatih syukur, berlatih ikhlas dengan zikir nafas. Saya yakin progres teman-teman luar biasa. Dari segi kesehatan, dari segi rumah tangga, dari segi finansial, saya yakin semakin menaik, semakin untuk meningkat. Karena ilmu itu memang adalah petunjuk yang terbaik dari apa hajat-hajat kita. Kita raih, kita upayakan dengan bahagia, tentunya adalah dengan ridho. Bismillah, itu kita semua teman-teman. Mohon maaf lahir batin dari saya dan juga Bunda Pita apabila ada yang kurang tepat, ada yang kurang baik di tatapan mata atau rasa teman-teman, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Apabila ada kebaikannya semua adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkirim ke teman-teman semua. Harapannya teman-teman bisa menerimanya dan mempraktekannya dengan bahagia. Mari teman-teman semua, setelah saling memaafkan, untuk kita mohon ya doa dengan doa penutup kafaratul majelis, mohon ampunan kepada Allah dengan doa penutup kafaratul majelis, dan selamat istirahat ya teman-teman. Anaknya masih ikut terapi aja ya, siapa yang mau tidur gitu ya. Oke, yuk kita untuk bisa penutup kafaratul majelis berjamaah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman semua selamat istirahat, besok aktivitas kembali bersenang-senang menjemput rezekinya. Ya, I love you seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luka batin. Sedih berkepanjangan. Karir sudah stabil, jiwa sering labil, penghasilan melimpah, hati sering gundah, teman dan follower ribuan, tetap merasa kesepian. Jangan tunggu gejalanya semakin parah. Segera berikan dirimu healing yang menghujam jiwa.